Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi kali ini dengan saya, Dr. Dimas, di Prajagopta Talk PID. Seperti hasil-hasil voting yang udah saya lakuin kemarin via Instagram, via story saya, katanya banyak teman-teman semua yang minta pengen dibahasin tentang stanozolol. Oke, sekarang kita bahas apa itu stanozolol. Oke, stanozolol atau biasa orang atau teman-teman lain nyebutnya Winstrol. Biasa digunain untuk cutting menjelang kontes. Katanya bisa mempercepat terjadinya badannya menjadi lebih kering, membantu fat loss. Apakah demikian? Nanti kita bahas satu-satu ya. Sekarang kita mulai dulu dari historinya. Stanozolol itu pertama kali diciptakan tahun 1950-an oleh farmasi yang namanya Winstrop Laboratory. Setelah itu berkembang di Eropa, Winstrop ini di Eropa, dan tahun 1962 dibawa masuk ke dalam Amerika. Winstrop tadi bekerja sama dengan perusahaan obat yang cukup terkenal sama Bayer dengan namanya itu Stromba. Itulah baru mulai banyak dipergunakan di medis-medis di Amerika sana. Pada dasarnya dulu stanozolol ini dipergunakan untuk pengobatan medis, baik itu untuk yang orang membantu wanita yang postmenopause, osteoporosis, membantu orang yang ada penyakit angioedem, membantu wanita yang terkena breast cancer, membantu orang-orang yang imunokompromis atau HIV positif, itu supaya jangan terlalu banyak muscle wastingnya, dan juga digunakan untuk membantu orang-orang yang atau pasien-pasien yang mengalami kecelakaan akibat api atau luka bakar ataupun patah tulang. Itu juga dulunya banyak dan sangat berhasil. Stanozolol itu tahun-tahun 1900-an tersebut sangat banyak digunakan sampai pada akhirnya tahun 1980-an digunakan oleh beberapa atlet pada olimpiade dan terbukti mereka menggunakan itu sehingga di-banned. Jadi dianggap sebagai PID yang terlarang. Sampai kalau nggak salah saya pernah ada yang paling terkenal itu kasusnya stanozolol itu seorang pelari sprinter dari Amerika itu dia udah dapat medali emas di olimpiade terus dibatalkan gara-gara terbukti menggunakan stanozolol. Oke. Sekarang kita masuk ke farmakodinamiknya. Secara susunan kimianya stanozolol ini termasuk ke DHT derivatif. Jadi dia masuk ke DHT derivatif dan secara susunan karbonnya dia tergolong menjadi 17 alfa alkalated. Artinya supaya kenapa ada hitungan karbonnya ini dia mengandung 17 alfa alkalated ini supaya dia bisa kan kebanyakan stano ini kita kenalnya pasti yang oral kan ya. Padahal sebenarnya stano ada dua. Ada yang oral, ada yang tablet, ada juga injeksi. Nah, kalau yang oral yang oral ataupun yang injeksi dia mengandung susunan karbonnya itu 17 alfa alkalated supaya dia bisa melewati metabolisme hati fase 1. Jadi kalau kita menggunakan stano itu dia akan baik itu oral ataupun injeksi dia akan melewati fase liver sebanyak 2 kali. Makanya dia akan hatinya bersifat hepatotoksik karena hatinya stres untuk mengolah si stanozolol tersebut. Dan secara rasio androgenik dan anaboliknya stanozolol ini lebih tinggi dibandingkan testosteron, di mana rasionya itu adalah 3:20 banding 20, anaboliknya lebih tinggi, androgeniknya lebih rendah. Dan kita tahu bahwa stanozolol ini dia bisa menurunkan SHBG. Sempat kemarin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang nanyakan bahwa dok, gimana cara kita nurunin SHBG di dalam tubuh kita? Penggunaan
agen-agen derivat menggunakan DHT derivatif, salah satunya ya primobolan, stanozolol. Stanozolol mungkin yang paling sering kita gunakan. Gampang didapat, murah, dan simpel, bisa hanya tinggal melalui mulut. Terus stanozolol ini juga dia non aromatase, artinya dia tidak akan berubah menjadi estrogen. Jadi side effect akibat peningkatan estrogen pada badan kita tidak akan terjadi ketika kita menggunakan stanozolol. Dan saya juga harus mention bahwa stanozolol ini yang oral itu half life-nya adalah 9 jam. Artinya dalam satu hari kita itu harus menggunakan dia lebih daripada 1 kali supaya kadar konsentrasi di darahnya tetap stabil. Sedangkan kalau yang injeksi, stanozolol injeksi atau Winstrol itu half life-nya 24 jam. Artinya setiap hari atau EOD, every other day, 2 hari sekali. Oke, itu dari farmakodinamiknya. Sekarang kita masuk ke benefitnya. Kenapa sih kok orang banyak mau pakai stanozolol? Selain itu banyak diturunkan oleh senior-senior yang ada di gym. Kalau kita baca-baca dari Google segala macam, benefitnya memang sangat menggiurkan untuk kita orang-orang yang olahraganya menggunakan kontak fisik ya, atau yang banyak melakukan olah otot, olah tubuh, meskipun itu tidak mengalami kontak fisik ya. Jadi salah satu benefitnya itu adalah dia bisa meningkatkan protein sintesis daripada badan kita. Jadi ketika kita menggunakan stanozolol, kemampuan badan kita untuk melakukan pengolahan protein itu meningkat. Bisa 2 kali sampai 3 kali lipat lebih bagus pengolahan proteinnya. Terus dia juga bisa meningkatkan kekuatan tubuh, baik itu dari segi powernya ataupun dari segi speednya. Makanya tidak hanya bodybuilder, tidak hanya orang-orang yang melakukan olahraganya di gym itu menggunakan stanozolol. Banyak sebenarnya atlet-atlet dari cabang olahraga lain itu menggunakan stanozolol. Sprinter, atlet renang, sampai hewan pun sebenarnya juga menggunakan stanozolol. Kayak kalau di Amerika, di Italia itu hewan-hewannya kayak balap kuda, itu kudanya banyak dikasihin stanozolol supaya powernya lebih bagus, speednya lebih. Saya sudah mention bahwa stanozolol ini tidak berubah menjadi estrogen. Artinya tidak akan ada water retention pada saat kita menggunakan stanozolol. Terus dia juga bisa mempertahankan massa otot saat kita sedang dalam diet menuju suatu pertandingan bodybuilding. Even kita chronic calorie deficit, muscle wastingnya bisa ditekan oleh keberadaan stanozolol. Satu lagi yang paling penting, stanozolol ini dia menipiskan tampilan kulit kita dengan cara merubah rasio dari kolagen dan elastin yang ada di pada kulit kita. Makanya ketika kita menggunakan stanozolol, tampilannya itu adalah lean, dryness, hard. Kenapa? Karena kulit kita menjadi lebih tipis. Rasio antara elastin sama kolagennya itu dirubah oleh stanozolol. Kolagennya disedikitkan oleh stanozolol dengan cara dilakukan katabolisme daripada kolagennya ketika kita menggunakan stanozolol dan dibantu oleh diet. Itu kulitnya jadi lebih tipis, makanya tampilannya menjadi lebih cakep pada saat kita mau di atas panggung. Oke. Benefit udah, sekarang kita side effect. Nah, stanozolol tidak berubah menjadi estrogen. Artinya side effect akibat estrogen itu tidak akan terjadi pada penggunaan stanozolol, seperti water retention itu tidak akan terjadi. Peningkatan tensi yang terlalu tinggi juga tidak akan terjadi. Ginekomastia tidak akan terjadi.
Pembesaran kelenjar prostat juga tidak akan terjadi. Tapi lain halnya dengan side effect akibat yang bersifat androgenik. Karena androgenik daripada stano ini dia lumayan tinggi lah kita bilang. Makanya seperti acne, oily skin, kebotakan itu bisa sangat mungkin terjadi ketika menggunakan stanozolol. Terus perlu kita tahu bersama bahwa stanozolol ini juga dia kan melewati liver 2 kali tuh. Berarti livernya menjadi lebih stres. Makanya dia bersifat hepatotoksik, bersifat racun pada liver kita. Sehingga ketika kita menggunakan stanozolol, enzim-enzim hati kita pasti meningkat. Tapi ketika terjadi peningkatan enzim hati, itu belum sebagai suatu penanda bahwa hati kita dalam keadaan damage atau rusak. Itu baru pertanda bahwa hatinya itu kerja berat loh, stres loh hatinya ini bekerja, makanya enzim hatinya meningkat. Tapi jika itu dibiarkan secara terus-menerus dan tidak dilakukan penanggulangan secara bagus dan tepat, nantinya akan bisa mengarah menjadi ke suatu peradangan yang lebih lanjut, hepatitis misalnya, atau sirosis misalnya, dan bahkan bisa sampai ke kanker hati. Terus, stanozolol juga stanozolol akan menyebabkan liver kita menjadi stres. Nah, ini kenapa pada saat kita menggunakan AAS, baik itu stano, masteron, trenbolon, apapun itu, kolesterol pasti akan meningkat. Kenapa? Karena sebenarnya kolesterol itu kita dapatkan dari 2 hal. Yang pertama dari makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, dan satu lagi yang dihasilkan oleh hati kita sendiri. Nah, makanya ketika hatinya menjadi stres, livernya menjadi stres, dia akan meningkatkan produksi daripada kolesterol. Baik itu kolesterolnya yang dalam bentuk trigliserida dan LDL itu akan meningkat. Sedangkan kolesterol yang bagus atau biasa kita sebut dengan HDL itu produksinya akan menurun. Jadi sangat kontra lah dengan kesehatan. LDL-nya meningkat, HDL-nya menurun, trigliseridanya bisa meningkat. Nah, sama ini, walaupun tadi stanozolol tidak menyebabkan water retention dan estrogenic side effect, tapi peningkatan tensi, peningkatan tekanan darah itu juga bisa terjadi gara-gara penggunaan stanozolol. Dari mana? Dari penyempitan pembuluh darah. Kita kan tahu pembuluh darah kita itu ada juga otot polosnya. Nah, ketika kita menggunakan AAS, otot polosnya itu menjadi lebih kontraktil, menjadi lebih keras lah dia, menjadi lebih kontraktil, itu lebih menyempit. Jadi sehingga jalurnya ini menjadi jalur tempat lewatnya darah ini menjadi lebih sempit, sehingga tekanannya juga menjadi lebih berat. Itulah yang menyebabkan kita terjadinya hipertensi. Histori udah, farmakologi udah, benefit udah, side effect udah. Nah, sekarang mungkin saya akan mau bahas sedikit tentang mitos-mitosnya atau omongan lepas lah tentang stanozolol ini. Banyak yang bilang, pakai stano bro, biar cepat kering, bantu bakar lemak ini. Apa benar? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Stanozolol tidak punya properti untuk membakar lemak sedikit pun. Tidak ada itu. Jadi yang membuat kita kering itu bukan AAS-nya, bukan pilihan drugs-nya, bukan pilihan PED-nya, tapi dietnya, kardionya, dan pola makannya. Itu yang membuat kita menjadi lebih kering. Stanozolol sama sekali. Nah, tadi saya mention sama teman-teman semua bahwa stanozolol itu menipiskan kulit. Nah, jadi begini. Kalau kita bicara kolagen di tubuh kita itu ada banyak tipe. Kolagen tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, tipe 5 itu banyak banget. Nah, menjadi stanozolol itu akan melakukan suatu katabolisme. Jadi dikikis nih.
jumlah kolagennya akan dikikis. Jumlah kolagen yang ada di badan kita menjadi dikikis. Baik itu yang ada. Jadi kolagen itu di tubuh kita bukan cuma di kulit, di sendi, di tendon itu juga ada kolagen. Nah, ketika kita menggunakan stanozolol, kulitnya menjadi lebih tipis karena katabolisme daripada kolagen. Begitu juga yang di sendi. Makanya ketika kita menggunakan stanozolol, ada peningkatan resiko daripada cedera sendi. Makanya banyak kan kita dengar selama ini bahwa ketika menggunakan stano, sendinya lebih sering terasa nyeri, lebih cepat lelah sendinya. Itu semua gara-gara efek daripada katabolisme daripada kolagen yang diciptakan oleh stanozolol. Terus gini, saya juga ada sering dapat teman-teman yang menggunakan stanozolol itu untuk persiapan kontes dengan yang low budget lah, katakanlah demikian. Jadi cuma menggunakan stano dan klen saja tanpa menggunakan testosteron, di mana itu sangat bertentangan sama prinsip saya, terutama pada penggunaan stanozolol. Sekarang begini, stanozolol itu AAS. Kita tahu ketika kita menggunakan AAS, HPT akan terjadi yang namanya HPTA disruption. Akan terjadi yang namanya supresi daripada testosteron alami. Tubuh kita nggak punya testosteron. Testosteron di tubuh kita nantinya akan terkonversi menjadi estrogen. Nah, estrogen itu sebenarnya sangat dibutuhkan di badan kita, terutama untuk satu, cognitive effect of estrogen. Dia yang membuat menstabilkan, bekerja sama dengan testosteron, menstabilkan mood, pola berpikir, dan bagaimana otak ini berjalan semestinya. Itu juga butuh testosteron, juga butuh estrogen. Jadi kalau estrogennya nggak ada, efek daripada estrogen yang ditimbulkan ke otak itu jadi nggak ada, jadinya tidak seimbang. Yang kedua, estrogen di badan kita itu mempunyai efek untuk mengatur kadar lipid. Tadi saya mention, ketika kita menggunakan stano atau AAS lain, HDL menurun, LDL meningkat. Estrogen lah yang berusaha untuk menstabilkan kedua hal yang naik turun tadi. Jadi ketika di badan kita masih ada estrogen, itu proses terjadinya penurunan HDL itu bisa sedikit tercegah. Proses peningkatan LDL itu bisa sedikitnya tercegah. Makanya estrogen juga dibutuhkan sama badan kita. Nah, ini menjadi alasan kenapa salah besar penggunaan stanozolol tanpa dibarengi dengan penggunaan testosteron. Iya dok, tapi kan kalau menggunakan testo harus diinjek. Memangnya kenapa dengan injek? Bukannya itu merupakan suatu pilihan yang paling baik ketika kita menggunakan suatu drugs? Bioavailability-nya 100%. Langsung dipergunakan oleh tubuh. Nah, ketika teman-teman menggunakan stanozolol tanpa estrogen, itu berarti estrogennya jadi nggak ada di badan. Nggak ada yang bekerja melindungi kognitif kita. Nggak ada yang berusaha menstabilkan lipid kita. Dan si stanozololnya juga meningkatkan produksi daripada lipid-lipid yang dihasilkan oleh hati tadi. Nah, ketika tiga hal ini bergabung menjadi satu, itu merupakan jalan tol. Jalan tol menuju ke arah penyakit kardiovaskular. Jalan tol menuju ke arah terjadinya penyumbatan pembuluh darah akibat lemak, resiko serangan jantung, resiko aterosklerosis. Pokoknya semua penyakit-penyakit kardiovaskular akan meningkat ketika di badan kita itu tidak ada estrogen, ditambah lagi dengan penggunaan testosteron, penggunaan stanozolol tadi. Jadi perlu saya garis besar di sini. Walaupun hanya menggunakan stano, saya gunainnya stano sedikit aja dok, segini aja, nggak peduli.
walaupun cuma 10 miligram sehari, testo di badan kita pasti akan stop produksi. Jadi kita harus menggantinya dengan testosteron sintetik. Selalu masukkan testosteron di dalam sikel Anda. Itu kewajiban. Nggak boleh enggak. Terus ini, ada juga saya dapatkan, dia mau persiapan body contest, makainya Stano 3 bulan full, 3 bulan. Bagus hasilnya, tampilan luar, tampilan dalam rusak parah. Udah pasti rusak parah. Kenapa? Ingat, stanozolol adalah hepatotoksik. Oke, hepatotoksik. Jadi selama 3 bulan itu hatinya stres terus. Itu enzim hatinya, SGPT, SGOT-nya meningkat bisa 2-3 kali lipat. Rusak parah. Dan untuk mengembalikan itu semua tidak bisa cuma kita didiamkan aja. Tidak bisa cuma dengan menggunakan air kelapa atau susu beruang aja. Atau menggunakan temulawak atau liver 52. Enggak seperti itu. Harus ada penanganan medis yang lebih lanjut daripada itu semua. Sebenarnya penggunaan Stano itu disarankan tidak lebih daripada 6 minggu. Mengingat dia hepatotoksik, mengingat resiko cedera sendi yang dia timbulkan. Makanya itu sangat cocok kita gunakan sebagai finishing atau di akhir ketika kita body fat di akhir masa diet. Kenapa? Ketika body fat kita sudah rendah, otomatis kita sudah dalam masa kronik kalori defisit. Kemampuan kita untuk latihan juga sudah menurun. Itulah saat yang tepat untuk kita masukkan stanozolol. Kenapa? Dia bisa membantu meningkatkan power kita dan menyebabkan kita lebih semangat untuk latihan. Mempunyai efek thinning skin. Jadi di kulitnya lemaknya udah nggak ada, tinggal ditipisin aja tuh lemaknya. Jadi makin hard, makin dry kelihatannya di atas panggung. Dan 6 minggu adalah waktu yang sangat tepat. Kenapa? Karena setelah itu kita bisa menghentikan penggunaan stanonya dan kita bisa langsung PCT, langsung kita recovery organ-organ tubuh yang sudah rusak akibat penggunaan sikel sebelumnya. Makanya 6 minggu adalah waktu yang tepat untuk panjang sikel kita menggunakan stanozolol. Lebih daripada itu, resiko kerusakan hati semakin besar. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya omongin tentang stanozolol. Kalau masih ada yang belum jelas, teman-teman boleh tanya di komen. Teman-teman boleh DM saya di Instagram. Saya juga ada melakukan jasa cycle coaching. Kalau teman-teman bingung, ragu daripada dengerin si anu, si ini, si itu, saya bisa pandu. Kontak saya melalui DM di Instagram. Nanti saya cantumkan juga Instagram saya apa. Tolong dibantu saya subscribe-nya, dibantu sharing-nya, sama di like. Jadi supaya jangan cuma kalian yang dengar, teman-teman juga. Kalian share ke teman-teman kalian yang selama ini menggunakan Stano 3 bulan full tanpa testo. Ya, supaya nggak terjadi apa-apa sama mereka. Oke, itu aja. Terima kasih banyak udah mampir. Ketemu lagi di selanjutnya ya. Thank you.